Perkenalkan, nama saya Lama Dewi Al-Fazari dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10.10.7004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MA, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut, yaitu di dalamnya terkandung 10 bab. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 hingga bab 10. Pada bab 1 menjelaskan orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya mengandung 3 poin utama, di antaranya landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang kedua rumusan Pancasila, yang ketiga tujuan mempelajari Pancasila. Pada bab kedua menjelaskan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang di dalamnya mengandung 3 poin utama. Di antaranya, yang pertama, Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia, yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bab ketiga menjelaskan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di antaranya ada 4 poin utama, yaitu 1. Pengertian filsafat, kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila, yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Pada bab keempat menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya mengandung 2 poin utama, yaitu pertama, pengertian nilai, etika, dan norma. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pada bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang di dalamnya mengandung 3 poin utama, yaitu menjelaskan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kedua, isi arti materi muatan Pancasila, yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pada bab ke-6 menjelaskan memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di antaranya ada pengertian ideologi, makna ideologi dari bangsa Indonesia, yang ketiga perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang keempat kedudukan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yang terakhir memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bab ke-7 menjelaskan memahami demokrasi Pancasila, yang di dalamnya mengandung 2 poin utama. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Dan pada bab ke-8 menjelaskan memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila, yang di dalamnya mengandung 4 poin utama, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab ke-9 menjelaskan memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya mengandung 7 poin utama. Di antaranya, 1. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab terakhir menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang di dalamnya mengandung
5 poin utama. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma kehidupan di kampus. Yang keempat, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih.